Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tersangkut di perlintasan kereta karena tidak kuat menanjak, sebuah minibus tertabrak dan terseret kereta komuter di Bogor. Diduga karena pembakaran sampah pada bagian bawah pohon, sebuah pohon besar di kota Tasikmalaya tumbang dan nyaris menimpa pengendara. Menparekraf Sandiaga Uno ikut meramaikan bursa calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada mendatang. Diduga karena tidak kuat menanjak hingga tersangkut di bantalan rel kereta, sebuah minibus tertabrak kereta komuter dari arah Nambo menuju Jakarta di perlintasan Nambo, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Akibat tabrakan, minibus terseret puluhan meter. Beruntung pengendara selamat dari maut. Minibus ini terseret kereta komuter dari arah Nambo menuju Jakarta di perlintasan Kampung Muara di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Dari rekaman video amatir, mobil terseret sejauh 50 meter. Akibat tabrakan, mobil ringsek. Beruntung 3 penumpang lolos dari maut. Mereka meninggalkan mobil terlebih dahulu sebelum kereta datang. Kereta lewat ketabrak bunyi mak dus gitu saya udah denger, wah mobil ini bener tak. Giliran kita lihat berhenti di belakang ini bener mobil Avanza hitam ketabrak kereta untuk angkutan penumpang. Nah terus akhirnya terjadi ribut, ramelah orang pada datang, sampai polisi juga datang, ya kurang lebih jam 12 sampai setengah 1 baru beres, hingga kereta bisa lewat, terus mobil juga udah diderek sama petugas. Tabrakan terjadi lantaran mobil tersangkut di bantalan rel karena tidak kuat menanjak. Warga sempat membantu dengan mendorong mobil NAS ini. Namun warga tidak punya banyak waktu saat kereta tiba-tiba datang dan langsung menghantam mobil. 3 penumpang segera menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil. Kecelakaan ini karena mobil yang nggak bisa naik, dikarenakan bantalannya yang kurang tinggi, jadinya dia nyangkut ya. Sehingga kereta datang, orang-orang pun udah sempat keluar semuanya dan terseret sampai ujung sana. Begitu. Keseret berapa meter, Bang? Kurang lebih 50 meter, Pak, sampai ujung sana. Korban jiwa ada, Pak? Korban jiwa tidak ada, Pak. Mobil kemudian dievakuasi dengan menggunakan derek. Perlintasan ini kerap terjadi kecelakaan antara kereta dengan sejumlah kendaraan lainnya, lantaran kondisi jalan perlintasan menanjak. Jalan ini juga sebenarnya sulit dilintasi kendaraan roda 4 karena kerap tersangkut di bantaran rel. Warga berharap jalur lintas penghubung Kampung Muara dan Nambo ini ditutup secara permanen untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Terserempet minibus, 2 pengendara sepeda motor terjatuh di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor. Salah satu korban sempat kejang-kejang di lokasi kejadian. Dua pengendara sepeda motor ini tergeletak di atas Jalan Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor usai terlibat kecelakaan. Salah satu korban sempat kejang-kejang di lokasi dan tak sadarkan diri, sedang korban lainnya hanya luka ringan. Menurut saksi mata, kedua pengendara sepeda motor yang keluar dari toko elektronik mengarah ke arah Jonggol tersenggol ban minibus yang melaju kencang. Sepeda motor jatuh ke arah kanan dan ditabrak sepeda motor lain yang datang dari arah berlawanan. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor menuju ke lokasi kejadian untuk olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Info sementara dari saksi di lokasi kejadian, kendaraan sepeda motor Honda Beat bergerak dari arah Cilengsi menuju ke arah Jonggol. Tiba di lokasi, bagian belakangnya dibentur oleh kendaraan minibus Avanza. Kemudian sepeda motor terdorong ke kanan jalan. Saat bersamaan datang kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan. Untuk kondisi korban,
Kedua korban dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan medis. Sementara kedua sepeda motor dan minibus yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebuah pohon besar di Jalan Raya Ciawi, Kota Tasikmalaya tumbang Minggu sore. Tumbangnya pohon diduga akibat pembakaran sampah pada bagian bawah pohon. Beruntung pohon tidak menimpa pengendara yang sedang melintas. Prima jasa kak? Tak ada angin dan hujan, pohon besar di Jalan Raya Ciawi, Kota Tasikmalaya tiba-tiba tumbang Minggu sore. Dari rekaman kamera pengawas, pohon tumbang setelah sejumlah pengendara melintas sehingga tidak tertimpa. Sebagian batang pohon menimpa dan tersangkut pada kabel listrik. Meski demikian, arus lalu lintas macet panjang karena batang pohon memenuhi badan jalan. Hanya motor yang bisa melintas. Proses evakuasi butuh waktu lama sehingga kemacetan berlangsung hingga Minggu malam. Petugas harus memotong dahan dan batang pohon berukuran besar. Diduga kuat pohon tumbang akibat pembakaran sampah pada bagian bawah pohon. Bahkan asap masih terlihat mengepul dari batang pohon bagian bawah. Berapa teh tumbang itu? Sekitar 45-an lah Pak, ada 45 lebih kali ya. Itu ada hujan nggak ada teh? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Kenapa itu pohon tumbang itu? Ya di bawahnya tuh ada pas bawah pohonnya ada api, jadi tangkanya pokoknya dikerotok gitu. Api itu bekas dari apa teh? Nggak tahu yang itu kalau yang buang sampah. Arus lalu lintas kembali normal setelah batang pohon disingkirkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Polisi akan menindaklanjuti kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa SMA Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan. Ruang kelas di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran disulap menjadi ruang perawatan. Perubahan ini tak lain karena sebelumnya puluhan siswa di SMA tersebut diduga keracunan makanan nasi kotak yang dibagikan pihak sekolah. Para siswa yang keracunan merupakan siswa baru yang sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebagian siswa dirawat di atas meja belajar dan sebagian lainnya dirawat di lantai dengan menggunakan alas. Kondisi siswa semakin membaik, saat ini tinggal 10 siswa yang dirawat di sekolah dan 8 orang di puskesmas. Polisi akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil tes laboratorium terkait sampel makanan. Masih kita dalami juga ya, berkaitan dengan apa sih penyebabnya, kami komunikasi dengan pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan, Puskesmas, ya, dari total korban yang mengalami keracunan ini. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian? Kita melakukan beberapa mengambil keterangan, terus kemudian melakukan pengambilan sampel-sampel makanan ya yang dikonsumsi dan kita lakukan lab terlebih dahulu. Sebelumnya para siswa merasa mual dan pusing setelah menyantap nasi kotak yang diberikan pihak sekolah. Meski begitu, kasus dugaan keracunan makanan tidak menimbulkan korban jiwa. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sebelumnya pada hari Jumat pekan lalu, puluhan pelajar SMA Negeri 1 Pangandaran diduga keracunan makanan nasi kotak yang disediakan pihak sekolah. Mayoritas siswa dilaporkan sudah diperbolehkan pulang. Namun masih ada puluhan siswa yang masih dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran masih dirawat hingga Sabtu siang. Sebanyak 14 siswa dirawat di sekolah dan 9 siswa di Puskesmas Mangunjaya. Kondisi mereka rata-rata sudah membaik. Namun satu siswa harus dirujuk ke RSUD Pandega Pangandaran karena kondisinya demam tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran belum bisa memastikan penyebab para siswa keracunan karena masih menunggu hasil uji laboratorium sampel
nasi kotak yang disantap para siswa. Kalau penyebab pasti kita belum tahu ya, cuman baru kita dugaan atau ke arah suspek itu ke arah keracunan makanan. Rata-rata pasien di sini tuh hasil pemeriksaannya mengarah ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri dari mana kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel dari makanan yang kita periksa gitu. Yang dikirim dari dinas kesehatan. Untuk sampelnya? Sebelumnya pada hari Jumat lalu, sebanyak 66 siswa SMA Negeri 2 Mangunjaya mengalami keracunan massal usai menyantap nasi kotak yang disediakan pihak sekolah. Mereka rata-rata mengeluhkan sakit perut dan kepala usai menyantap makanan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kondisi para siswa banyak bakteri pada tubuh anak-anak yang keracunan. Kami dapat laporan dari tim medis sih, ini itu memang hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositnya tinggi di atas, bukan tinggi, di atas standar. Dan artinya memang ada bakteri di dalam tubuhnya begitu ya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengerahkan dokter anak untuk memastikan kondisi para anak yang diduga keracunan. Mereka tadi membutuhkan beberapa obat yang tidak ada dan kita juga disiapkan dalam waktu untuk yang 3 hari. Jadi ada satu yang dirujuk ke Pandega kayak yang barusan ya. Saya suruh Pandega sudah masuk sana dan saya juga minta dokter anak untuk turun ke sini untuk melihat kondisinya. Dinas Kesehatan Pangandaran mengambil sampel makanan nasi kotak untuk diuji di laboratorium. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.